Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Wardah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh bimbingan orang tua dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa di kelas 4 UPT SPF SDN 10425 Rugemo, Kecamatan Pantai Labu. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat beberapa poin. Yang pertama, latar belakang masalah. Harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bimbingan orang tua dan minat belajar dapat berdampak positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa di kelas 4 UPT SPF SDN 10425 Rugemo. Bimbingan orang tua dan minat belajar nantinya sangat berpengaruh dengan hasil belajar siswa. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pihak sekolah dan orang tua. Bimbingan orang tua dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan belajar anak. Minat belajar anak dapat mengetahui apa yang disukai dan tidak disukai siswa. Nah, melalui bimbingan orang tua dan minat belajar siswa akan meningkatkan hasil belajar siswa di UPT SPF SDN 10425 Rugemo menjadi lebih baik. Poin yang kedua yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, kurangnya bimbingan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar. Yang ketiga, adanya kecenderungan menurunnya hasil belajar siswa. Kemudian batasan masalahnya yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan yang berlebihan terhadap permasalahan, kekurangan dari berbagai hal yang ada baik waktu, biaya, tenaga, maka penyusun hanya membatasi pembahasan mengenai pengaruh bimbingan orang tua dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa di kelas 4 UPT SPF SDN 10425 Rugemo, Kecamatan Pantai Labu. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa di kelas 4 UPT SPF SDN 10425 Rugemo? Yang kedua, adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar dan hasil belajar siswa di kelas 4 SDN 10425 Rugemo? Yang ketiga, adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua dan minat belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa di kelas 4 UPT SPF SDN 10425 Rugemo? Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa di kelas 4 UPT SPF SDN 10425 Rugemo. Yang kedua, untuk mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar siswa di kelas 4 UPT SPF SDN 10425 Rugemo. Yang ketiga, untuk mengetahui adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua dan minat belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar siswa di kelas 4 UPT SPF SDN 10425 Rugemo, Kecamatan Pantai Labu. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi siswa, membantu siswa mengatasi kesulitan-kesulitan dalam belajar untuk mencapai dan meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, bagi orang tua, diharapkan dapat lebih meningkatkan keterlibatan dalam memberikan bimbingan belajar kepada anak dan lebih berusaha menumbuhkan minat anak untuk belajar di rumah. Yang ketiga, bagi guru,
Manfaat bagi guru yaitu membantu guru dalam mengatasi kesulitan siswa dalam belajar, serta mencari informasi dan pertimbangan guru dalam upaya peningkatan hasil belajar dengan memperhatikan minat belajar siswa. Yang keempat, bagi sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun program sekolah dalam usaha mengingatkan orang tua siswa tentang pentingnya keterlibatan orang tua dalam memberikan bimbingan belajarnya. Yang keempat, manfaat bagi peneliti sendiri yaitu penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh bimbingan orang tua dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Adapun anggapan dasar dari penelitian ini yaitu yang menjadi anggapan dasar dalam penelitian ini adalah melalui bimbingan orang tua dan minat belajar dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa di kelas 4 UPT SPF SDN 104-256 Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu. Hipotesisnya yaitu berdasarkan anggapan dasar tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan orang tua dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa. Masuk kepada tinjauan pustaka pada bab 2. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapat latihan khusus. Untuk itu, dimaksudkan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat. Bimbingan orang tua merupakan peran penting dalam menumbuhkan minat anak dengan proses bantuan yang diberikan oleh orang tua kepada anak di rumah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak dalam belajar, agar setelah melaksanakan kegiatan belajar, mereka dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki masing-masing anak. Nah, minat belajar menurut Jamarah dalam indikator minat belajar adalah perasaan senang, pernyataan lebih menyukai, adanya ketertarikan, adanya kesadaran mau belajar tanpa disuruh, berpartisipasi dalam aktivitas belajar, dan memberikan perhatian. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki baik bersifat pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang semuanya diperoleh melalui proses belajar mengajar. Bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, desain penelitian pada penelitian ini yaitu jenis penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Menurut Soekardi, penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini akan diteliti pengaruh bimbingan orang tua dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 4 UPT SPF SDN 104-256 Rugemuk. Populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu populasi menurut Sugiono, wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Ari Kunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sesuai dengan pengertian di atas, maka yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah
kelas 4 UPT SPF SDN 10425 Rogemuk yang terdiri dari 120 siswa sehingga dapat diketahui jumlah populasinya 120 siswa. Dan sampel menurut Sugiono adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau waktu populasi yang diteliti. Berdasarkan pendapat di atas, sampel yang dijangkau pada tahun 2021-2022 yaitu 92 siswa kelas 4 untuk diteliti oleh peneliti. Variabel dan indikator dalam penelitian ini yaitu yang pertama variabel. Variabel ada dua, variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Nah, variabel independen sendiri yaitu bimbingan orang tua dan minat belajar. Sedangkan variabel dependennya atau terikat yaitu hasil belajar siswa. Kemudian indikator pada angket bimbingan orang tua yaitu menyediakan fasilitas belajar, mengawasi perkembangan belajar anak di rumah, mengawasi penggunaan waktu belajar anak di rumah, mengenal kesulitan-kesulitan anak dalam belajar. Pada minat belajar, perasaan senang, ketertarikan, penerimaan, dan keterlibatan siswa. Instrumen dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu yang pertama instrumen. Instrumen itu digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan instrumen berupa tes yang berupa pertanyaan menggunakan angket. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini angket atau kuesioner. 4 yaitu hasil penelitian. Berdasarkan deskripsi data yang diketahui bahwa bimbingan orang tua yang masuk ke dalam kategori tinggi sebesar 21,74%, dalam kategori cukup yaitu 48,91%, kategori kurang yaitu 27,17%, dan kategori rendah yaitu 2,17%. Karena prosentase terbesar ada pada kategori cukup sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat bimbingan orang tua siswa UPT SPF SDN 10425 Rogemuk secara umum termasuk dalam kategori cukup. Kemudian dari deskripsi data diketahui pula bahwa minat belajar untuk kategori tingkat tinggi sebesar 6,32%, kategori cukup 85,56%, kategori kurang 5,26%, dan kategori rendah yaitu 0%. Hasil di atas menunjukkan bahwa minat belajar siswa UPT SPF SDN 10425 Rogemuk tahun ajaran 2021-2022 secara umum termasuk dalam kategori cukup. Sedangkan pada hasil belajar diketahui bahwa yang termasuk kategori tinggi yaitu 7,37%, kategori cukup 34,74%, kategori kurang 41,05%, dan kategori terendah 13,68%. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara umum hasil belajar UPT SPF SDN 10425 Rogemuk tahun ajaran 2021-2022 masuk dalam kategori kurang. Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa bimbingan orang tua dan minat belajar, baik secara mandiri ataupun bersama-sama, berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hasil belajar.
Secara mandiri, bimbingan orang tua memberikan sumbangan efektif sebesar 42,40% dan minat belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 8,90%. Terdapat hasil, artinya tinggi atau rendahnya hasil belajar tergantung pada besarnya bimbingan orang tua dan minat belajar. Semakin besar bimbingan orang tua dan minat belajar, semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai siswa. Masuk kepada bab 5, yaitu penutup. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh positif dan signifikan antara bimbingan orang tua dan terhadap hasil belajar sebesar 42,4%. Yang kedua, adanya pengaruh positif dan signifikan antara minat belajar terhadap hasil belajar sebesar 8,9%. Kemudian ada pengaruh positif dan signifikan antara bimbingan orang tua dan minat belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar sebesar 78,5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan belajar dan minat belajar sangat berpengaruh positif dan signifikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.